Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan soal-soal P3K Guru, yaitu tentang soal manajerial P3K Guru yang selalu muncul. Nah, jadi dalam soal ini merupakan soal yang saya kutip dari beberapa sumber, yaitu dari orang-orang yang telah pernah mengikuti seleksi P3K. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk kepada soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat soal yang pertama. Ini perhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi ini soal-soalnya dipelajari betul-betul. Dan apabila teman-teman memang perlu, itu teman-teman boleh mengunduh videonya ya di YouTube atau bagaimana yang mudahnya. Oke, langsung saja kita akan lihat soal nomor pertama. Pada saat Anda mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan kepada publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. E. Menyelesaikan pekerjaan penting itu tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat teman-teman? Nah, ini model soal seperti ini itu menjebak ya teman-teman, menjebak. Jadi ini bagaimana kinerja kita dalam sebuah perusahaan ya, ini yang ditanya dan ini adalah bentuk tanggung jawab ya teman-teman. Jadi ini dalam soal itu harus diperhatikan ya. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Ada 5 pilihan jawaban dan kelima 5 pilihan jawaban ini itu ada nilai positifnya teman-teman. Nah, oke. Langsung saja saya akan menjawab ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor pertama adalah C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi, pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba kita menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi. Dan kalau misalnya kita gunakan terus, itu akan berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Nah, sikap kita ya sebagai kita ini orang yang bekerja, ya kita harus melaporkan kepada atasan. Walaupun kita ini memiliki pekerjaan yang sangat penting pada saat itu. Namun atasan juga akan mengerti bahwasanya kalau misalkan kita akan melanjutkan pekerjaan, ya, itu akan mengakibatkan bocornya informasi kepada publik. Nah, sehingga sikap yang tepat untuk kita adalah melaporkan, ya, melaporkan kepada atasan. Jadi kita tidak punya wewenang untuk menyuruh rekan kerja untuk menghentikan, kemudian menyelesaikan pekerjaan tersebut karena kita udah dapat kejanggalannya. Jadi tugas kita adalah melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. Jadi atasan kita emang udah paham ya, udah ngerti. Jadi kalau misalkan kata atasan itu nggak apa-apa, ya kita akan bisa melanjutkan pekerjaan. Nah kalau misalkan kata atasan itu sistem itu harus dimatikan,
tunda dulu pekerjaannya. Nah, kita pun harus mengstop pekerjaan kita. Nah, jadi model seperti ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai karyawan, menghargai atasan, dan bentuk tanggung jawabnya, teman-teman. Jadi ini perhatikan betul-betul bentuk soalnya, jangan sampai terjebak. Ya, karena sistem pekerjaan ya, adanya musyawarah, adanya kerjasama itu saling ketergantungan, teman-teman, ya, adanya saling menghargai antara atasan dan bawahan, ya. Jadi di sini sangat penting, jadi harus jeli ya. Oke, kita akan lanjut soal nomor 2. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering terjadi tantangan manajer. A. Masalah sistem dan prosedur kerja. B. Masalah teknologi yang selalu berubah. C. Masalah konsep dan perencanaan. D. Masalah manusia dan perilakunya. E. Masalah manusia dan keinginannya. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Ini adalah masalah paling fatal, paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer. Nah, langsung saja saya akan menjawab soalnya. Yaitu jawaban yang tepat adalah D. Masalah manusia dan perilakunya. Inilah yang menjadi masalah paling vital dalam organisasi yang menjadi tantangan manajer. Karena setiap manusia mempunyai perilaku yang berbeda, ya, perilaku yang mungkin akan menjadi masalah ya bagi setiap orang. Nah, kalau misalkan sistem dan prosedur kerja itu bisa diatur. Kemudian teknologi yang selalu berubah itu memang udah masanya. Kemudian konsep dan perencanaan itu nggak jadi masalah, emang harus ada dalam suatu organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan manusia dan keinginan, nah dengannya ada manusia dan keinginan ini mewujudkan organisasi yang lebih baik. Kemudian kalau manusia dan perilakunya ini yang agak menjadi masalah yang vital ya, yang selalu menjadi tantangan. Nah, jadi ini adalah tantangan ya. Bukan berarti itu suatu permasalahan yang bisa memperkeruh ya, enggak. Namun inilah yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana bisa seorang manajer itu mengatur masalah manusia dan perilakunya, jadi bisa mengubah menjadi lebih baik. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut soal nomor 3. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali. Nah, ini perhatikan teman-teman. A. Menggebu-gebu. B. Karismatik. C. Menghargai orang lain. D. Tenang. E. Mengayomi. Nah, ini tentu tanpa perlu saya jawab, teman-teman juga sudah bisa menjawab karena yang ditanyakan adalah pengecualian. Kecuali. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menggebu-gebu. Nah, ini teman-teman soal nomor ini tidak perlu saya jelaskan, teman-teman sudah paham. Oke, saya akan lanjut soal selanjutnya. Psikologi keorganisasian adalah ilmu yang membahas tentang A. Perilaku manusia berhubungan dengan manusia lain. B. Perilaku manusia untuk berproduksi. C. Perilaku manusia dalam berorganisasi. D. Perilaku manusia dalam masyarakat. E. Perilaku manusia dengan lingkungan. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Psikologi keorganisasian. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman ya. Nah, jadi hati-hati, psikologi keorganisasian. Nah, oke, kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah, kalau misalkan kita lihat ini ya udah nampak jawabannya ya teman-teman ya. Oke, langsung saya jawab. Jawaban yang tepat adalah C. Perilaku manusia dalam berorganisasi. Kenapa? Karena ini yang ditanya adalah psikologi ya, psikologi, kemudian keorganisasian. Nah, jadi ini bagaimana perilaku manusia dalam berorganisasi. Ini dari soalnya aja udah dapat jawabannya, ya. Makanya harus jeli teman-teman. Kadang itu dalam soal itu memiliki jawaban, ya. Baru kita baca kena terus jawabannya. Nah, jadi harus teliti ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan.
Bagaimana sikap Anda? A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. E. Memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. Nah, ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang tepat? Hati-hati dalam menjawab soal. Oke, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Ya. Ini jawaban adalah C. Memberitahu saat rapat. Nah, jadi kenapa enggak A gitu, enggak menerapkan dalam pekerjaan? Kenapa enggak B, D, dan E gitu? Nah, jadi dalam membantu pekerjaan, dalam kita itu bekerja, kita harus bekerja secara profesional. Nah, ketika kita menemukan suatu artikel yang bagus, suatu artikel yang menarik, nah kita sebagai pekerja, baik itu kita karyawan ataupun kita itu sebagai manajer, kita harus membahas artikel tersebut di dalam rapat, ya. Tujuannya untuk bisa mengetahui baik enggaknya artikel tersebut di dalam pekerjaan tersebut, cocok atau tidak cocoknya. Jadi banyak yang bisa mengeluarkan pendapat. Nah, kalau misalkan kita langsung menerapkan dalam pekerjaan, mana tahu bos kita itu tidak menyetujui. Kemudian kalau misalkan kita memberitahu rekan kerja dekat saja, itu pun tidak baik. Kemudian memberitahu rekan yang mau tahu saja, kemudian yang nggak mau tahu nggak tahu gitu. Kemudian memberitahu kepada rekan-rekan sekantor, itu hanya orang-orang kantor saja yang tahu. Nah, jadi ini lebih simple. Jadi memberitahu saat rapat. Ketika ada rapat dalam sebuah perkantoran ataupun dalam sebuah pekerjaan, maka kita berikan artikel yang kita temukan di internet tersebut, kita paparkan. Kemudian akan ada tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan kita yang lain. Nah, jadi cocok nggak untuk kita terapkan gitu. Nah, jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja, B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda, C. Pentingnya pendapat atasan, D. Yang mau bergabung, E. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. Nah, teman-teman, ini model pertanyaan ini mau kita jawab A, B, C, D, dan E. Ini kayaknya semua jawabannya itu benar, ya. Itu menurut kita lihat secara kasat mata, ya. Belum kita hayati dari pertanyaannya. Ini model pertanyaan seperti ini juga menjebak, ya. Karena ini pertimbangan dalam kita memilih anggota. Ya, kalau sevisi juga iya, kemudian memiliki latar belakang yang berbeda juga iya, penting pendapat atasan juga iya, yang mau bergabung aja juga iya, yang mau bergaul dengan siapa saja juga iya. Jadi hampir semua jawabannya ini benar semua. Namun ada jawaban yang sangat tepat lagi, yang lebih efisien lagi jawabannya. Nah, jadi kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, kenapa jawabannya ini gitu? Kenapa enggak itu? Nah, jadi sebelum timbul pertanyaan seperti itu, langsung saya jawab. Ya, saya lebih cenderung menjawab pertanyaan ini, ya, yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ini karena dapat memperkaya perspektif ataupun sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi memiliki latar yang berbeda, ya. Jadi kalau misalnya kita memilih anggota, jadi nggak sama gitu, jadi nggak sevisi, jadi akan timbul ide-ide yang baru gitu. Nah, jadi jelas ya. Oke, kita akan lanjut soal selanjutnya. Saat presentasi, kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya A. Menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif, B. Menyemangati anggota tim lain, C. Marah, D. Lapor ke dosen dan minta arahan, E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat?
Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Nah, baik itu dalam kerja kelompok, dalam tugas, itu tanggung jawab, kerjasama, musyawarah, itu selalu terikat seperti yang saya jelaskan di soal sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan terjadi suatu permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Dimusyawarahkan dulu. Jadi nggak langsung memveto-veto, kamu harus menggantikan saya, nggak bisa. Kemudian marah-marah, nggak bisa, karena orang tersebut memang betul-betul nggak bisa hadir pada saat itu. Kemudian memberi semangat untuk orang lain gitu, nggak bisa. Jadi yang perlu apa? Dimusyawarahkan. Jadi pada saat musyawarah tersebut akan muncul siapa yang akan menggantikan melakukan presentasi. Jadi siapa yang menggantikan itu orang yang nggak datang tersebut. Jelas ya? Jadi jawabannya adalah E. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang melakukan presentasi. Jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal selanjutnya. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah: A. Memberi ia uang lalu menyuruh untuk pergi. B. Memberikan ia sisa makan dan uang. C. Membelikan makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. E. Menyantuninya. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah C. Membelikan makanan. Nah, kenapa jawabannya membelikan makanan? Kenapa enggak memberikan uang saja ataupun menyantuninya atau bagaimana? Nah, karena gelandangan anak-anak itu tadi mengatakan apa? Dia lapar gitu. Dia lapar, minta uang. Jadi intinya, itu inti dari pertanyaan ini, dia itu lapar. Berarti dia enggak ada sesuatu yang bisa dimakan, sehingga dia meminta uang. Nah, jadi yang dapat kita simpulkan apa? Bahwasanya dia membutuhkan makanan. Nah, jadi kita belikan makanan, kita kasih untuk dia, selesai laparnya itu. Jadi dia nggak minta uang lagi, karena apa? Karena perutnya udah kenyang. Nah, jadi seperti itu ya. Karena apa yang dikatakan gelandangan yang mengatakan ia lapar. Nah, ingat kata konsepnya, ia lapar. Jadi tugas kita adalah memberinya makan. Jadi ini hanya untuk mempercantik aja ya teman-teman, untuk mempercantik aja. Jadi ini jangan sampai terjebak, Makanya kalau baca soal hati-hati. Oke, jelas ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? A. Menghadiri undangan dan mengikuti tiap sesinya. B. Mengirimkan wakil untuk menghadiri acaranya. C. Menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. D. Menolak dan tidak menghadirinya dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. E. Menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang paling tepat ya. Nah, ini pertanyaannya, ini posisinya kita sebagai ketua RT. Nah, oke, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, ini salah, maaf ya teman-teman, ini salah. Jadi ini sebagai ketua RT ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Iya, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Karena apa? Karena kita ini adalah sebagai ketua RT ya. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika. Kita tetap menjunjung tinggi toleransi gitu, toleransi dalam beragama. Nah, seperti itu teman-teman. Ini loncat nomor ya teman-teman, nomor 10 ya. Jadi tadi dari nomor 8 loncat ke 10. Nah, ini sekarang kita jawab yang nomor 9 teman-teman ya. Jadi jelas ya jawaban yang tadi, Anda sebagai ketua RT dan diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah menghadiri undangannya meski tidak harus sampai acara tersebut. Nah,
Jadi saya ini tadi agak silap sedikit ya, karena menghadiri undangan saya nggak fokus kepada ini gitu. Ya kita nggak mesti harus mengikuti setiap sesinya teman-teman, nggak harus gitu ya. Jadi cukup kita udah menghadiri berarti kita udah menghargai walaupun kita nggak sampai selesai acara tersebut. Jelas ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut soal nomor terakhir. Ini seharusnya ini nomor 10 ya teman-teman ya, soal nomor 10. Jadi kesalahan teknis saya dalam membuat soal. Oke. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk ke dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. E. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Nah teman-teman, ini sering terjadi ya dalam sebuah pekerjaan, ketika kita ada janji sesuatu kemudian tiba-tiba atasan kita mengatakan kita harus keluar kota, ada dinas tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus sebagai pekerja yang profesional dalam bekerja. Maka jawaban yang tepat adalah A. Ikut atasan dinas keluar kota. Jelas ya teman-teman, inilah kita sebagai pekerja yang profesional. Jadi kita harus ikut atasan dinas keluar kota. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalkan janji kita udah ini kemudian selesai dari dinas, kita bisa langsung menyelesaikan pekerjaan kita yang lain. Nah, memang seperti inilah keterikatan kita dalam suatu pekerjaan. Makanya itu banyak ya dalam kita itu dalam bekerja itu, bagaimana kreativitas kita, bagaimana prestasi kita, ya banyak, bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kekompakan kita, bagaimana profesionalisme kita, itu semuanya ada di pekerjaan. Makanya kita emang harus sesuai ya. Makanya jangan untuk menjawab soal ini jangan kedepankan perasaan, kedepankan profesional kerja gitu. Ini dalam menjawab soal ya teman-teman ya. Walaupun pada nyatanya berbeda gitu, namun kalau dalam menjawab soal kita harus kedepankan pekerjaan. Jadi profesionalisme itu lebih ditinggikan, kemudian tanggung jawab lebih ditinggikan, musyawarah lebih didepankan gitu. Jadi jelas ya teman-teman. Oke, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam memberikan jawaban, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini. Jangan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Nah teman-teman, apabila ada komentar, saran, kritikan, atau apapun, silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan ditanggapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.